Kak Ratu, tadi di Instagram juga selain pernah punya pengalaman hampir diperkosa juga, eh, kakak pernah dibully gitu kan? Ya. Dibulinya separah apa sih kak? Oh, Dan bulinya bullyingnya. seperti apa tuh? Bullyingnya tuh parah. Jadi dulu kan saya sekolah itu pindah-pindah ya, karena mengikuti papa dinas. Akhirnya sempatlah sekolah ini di Bogor supaya nggak ikut pindah-pindah Ya. untuk kepentingan nanti jenjang kuliah atau yang lain-lainnya lah. Taunya ketika saya dipindahkan ke Bogor kena bullying juga, dibully oleh senior-senior dengan alasan yang tidak jelas. Entah dijambak, entah dilabrak, dikata-katain, dibilang anak siapa ini, anak gak jelas, dari keluarga gak jelas, apalah asumsinya itu banyak. Padahal saya gak pernah ngusik, gitu kan. Oke, saya pikir bullying ini hanya ada pada saat SMA aja, karena kan memang banyak senioritas ya, dan ibaratnya di situ masih labil lah. Oke. Pada saat saya kuliah, ke jenjang kuliah, nggak perlu saya sebutlah kampusnya di mana, dan ini kampus memang sudah terkenal bullyingnya tuh parah. Ternyata saya dibully lagi di situ. Bahkan di kampus ini saya hampir diperkosa lagi oleh senior, gitu kan. Di kampus ini pun pada saat saya dibully, baru 1 minggu ospek, itu saya sampai pingsan, masuk rumah sakit, bangun-bangun tuh di rumah sakit karena efek dari bullying tersebut. Nah, sampai ospeknya ini diberhentikan oleh papa saya, dan akhirnya senior-senior ini minta maaf segala macam sampai bikin surat untuk penangguhan lah, kasarnya kayak gitu kan, bahasanya itu untuk penangguhan. Akhirnya ditangguhkan lah, dan saya dibebaskan syarat tidak mengikuti ospek karena saya korban seperti itu. Karena bullying ini parah, bukan cuman hanya karena saya masuk salah satu sosmed kampus cantik, ibarat itu kampus ini cantik. Nah, dari situlah muncul saya dibully. Dibulinya tuh macam-macam ya, apalagi itu tahun 2015. Belum ada yang namanya A-list, apa cantik-cantik itu nggak ada. Itu tuh saya bener-bener yaudah anak pada usianya. Itu saya dibully sampai dikurung di toilet, dilemparin tisu, suruh hapus make up, padahal saya nggak pakai make up gitu, nggak ada sama sekali. Wah, parah deh kalau diceritain lagi tuh, parah. Saya sampai pernah jatuh dari lantai 2 sampai lantai 1, sampai saya nggak inget apa-apa, sampai di CT scan karena pas ditanya namanya itu siapa nggak inget. Udah sampai separah itu. Makanya dari situlah saya timbul makin banyak rasa trauma ya, dan saya baru merasa bullying itu tuh parah. Makanya walaupun saya pernah jadi korban bullying SMA maupun kuliah, ketika saya jadi senior, saya tidak menerapkan senioritas kepada junior saya. Ya sewajarnya aja, misalnya junior salah, kita tegur dengan baik, bukan dengan unsur kekerasan, apalagi sampai menyakiti orang tersebut, kena mental, karena efek psikologisnya itu panjang. Walaupun kita udah minta maaf, orang itu oke, orang itu akan memaafkan kamu, tapi kan yang namanya luka di hati itu nggak pernah bisa hilang 100%, tetap ada traumanya sendiri. Makanya kan akhir-akhir ini saya ngelihat berita banyak lagi kasus bullying, itulah yang kayak bikin saya throwback, keinget lagi, oh ini ya efek parahnya bullying. Untungnya tuh dulu saya bisa menahan diri supaya tidak melakukan hal-hal yang jelek lah, karena jadi korban bullying seperti itu. Oh, oke. Nah, tadi cukup parah berarti bullyingnya. Parah Bullyingnya banget. bahkan bisa disebut kayak penganiayaan juga ya kan? Iya, penganiayaan. Waktu itu kayak di sekolah guru seperti apa responnya, terus pas di kampus dosen-dosennya tuh seperti apa sih kak responnya kak? Pas Kalau tahu di sekolah ya, dulu kan kalau sekolah itu SMA ada namanya guru BK. Iya. Cuman di sekolah juga guru-guru ini nggak 100% handle. Kayak udah ya, kayak orang kayak ayam bertengkar, diakurin, abis itu lepas tangan lagi. Iya, Itu betul. kan masih bisa berulang, dan berulangnya bisa di luar sekolah. Kalau sudah di luar sekolah kita dibully kan bukan tanggung jawab sekolah lagi, seperti itu. Makanya ini tuh parah. Ini tuh bullying ini sebenarnya harus benar-benar menjadi konsentrasi pemerintah maupun pihak sekolah untuk lebih memperhatikan murid ataupun mahasiswanya. Di kampus, apalagi di kampus ya, di kampus kan dosen nggak peduli karena menganggapnya mahasiswa ini sudah cukup dewasa, jadi bukan tugas mereka lagi. Dan di kampus kan beda sama SMA ya, kalau SMA ada guru BK, kalau di kampus mana ada guru BK gitu. Dosen kan juga mereka punya urusannya masing-masing, dan dosen kan tidak menetap di satu kampus, dia kan pasti megang banyak kampus juga, seperti itu. Oh, oke. Kayaknya udah lengkap nih, udah jelas banget nih soal penderitaan, soal bullyingnya ini. Tapi setelah lulus kuliah juga pernah ngalamin juga nggak sih atau seperti apa kak? Setelah lulus kuliah, kalau bullying kayak gitu ya sempat ngalamin juga ya, di dunia politik apa segala macam. Cuman kan
balik lagi, politik itu kejam, mukanya itu gak cuma 1-2, mukanya tuh banyak. Janganan sama orang lain, sama keluarga sendiri aja bisa dihantam, bisa dimakan, apalagi sama orang lain yang notabene-nya baru kenal apa segala macam. Makanya mulai dari situ ya banyaklah pembelajaran yang saya ambil, flashback dari sebelum-sebelumnya. Saya kan juga konsultasi dengan eyang saya, kebetulan eyang saya juga kan petinggi di parpol, apalah segala macam. Cuman kalau eyang saya, keluarga saya kan cuma bilang udah sabar aja dulu gitu kan, jangan membalas apa yang perbuatan orang yang pernah ngejahatin kamu. Biar aja Tuhan itu nggak tidur, nanti tangan orang lain yang balas atau Tuhan sendiri yang akan balas orang tersebut gitu. Yang penting banyak-banyak berdoa aja lah, dan ngambil pembelajaran dari kejadian-kejadian yang udah berlalu. Karena yang paling mahal itu pelajaran hidup, nggak bisa dibeli dengan uang. Mau berapapun uang yang kita punya, berapapun aset yang kita punya, maupun kita nih misalnya anak orang kaya raya, amin ya, tetap aja pembelajaran hidup itu yang paling penting. Karena di sekolah pun, di kampus manapun tidak pernah ada mata pelajaran yang namanya pembelajaran hidup. Jadi ya belajar dari pengalaman aja gitu. Terakhir, pesan apa yang mau kakak sampaikan buat orang-orang yang sudah ngebully kakak nih? Dari SMA, kuliah sampai terakhir inilah. Ya pesannya cuman ya berbuat baiklah dengan banyak orang tanpa pandang bulu. Karena kalian gak pernah tahu orang ini di masa depan akan menjadi apa. Orang yang pernah kamu bully ini ke depannya taunya jauh lebih sukses dari kamu. Taunya orang yang kamu bully ini ternyata background keluarganya gak sembarangan kayak gitu. Makanya hati-hatilah dalam bersikap. Walaupun umurnya lebih tua dari saya berapa tahun, berapa puluh tahun, tapi semua itu sama loh di mata Tuhan. Tidak ada, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan umatnya, maupun agamanya Islam, Nasrani, Buddha, Hindu, ataupun ateis sekalipun. Kamu tidak punya hak untuk membuli orang, kamu tidak punya hak untuk menyakiti orang lain. Yang dimana ya kita ini harus saling bantu-membantu, saling merangkul, gotong royong, seperti itu. Makanya saat-saat ini kan lagi banyak musibah yang gak enak, maupun bencana alam dan lain-lain. Ya udahlah yang baik-baik aja gitu. Jadi umat kita nggak pernah tahu loh umur kita sampai kapan gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.